Drama radio dengan judul Dendamlah yang menjadi racun kehidupan dan pengampunanlah yang menjadi penawarnya. Penulis Yusvince Akankari, sutradara Yuni Kerihi, penata musik Aksamina Belia, editor Jikri Kamba. Pemeran Aksamina Belia sebagai Queen, Awanda Malelak sebagai Clara, Jikri Kamba sebagai Rani, Yuni Kerihi sebagai Rebecca, Yusvince Akankari sebagai Vika, dan Cindy Saudale sebagai Renata. Selamat mendengarkan. Angin berhembus dari barat ke timur. Air mengalir dari gunung ke pantai. Siang ditemani matahari dan malam ditemani rembulan. Begitu asri Sang Kuasa menjadikan segala sesuatu. Queen, kenapa pagi-pagi sudah menghayal? Awas, nanti kemasukan penghuni kampus. Kamu ada-ada saja. Vi, enak ya punya orang tua lengkap. Kata siapa? Ya kata aku lah, Memangnya kenapa kalau orang tua lengkap? hidup bahagia, kebutuhan tercukupi, dan apa yang kita inginkan akan terpenuhi. Aduh, aku tahu nih. Pasti lagi masa kanker kan? Kamu tahu saja. Aku juga anak kos kok, jadi aku tahu tanggal-tanggal tua seperti ini pasti kanker. Kenapa nasib aku seperti ini ya? Nah, menurut saja terus. Kapan bersyukurnya? Vi, kamu memang benar-benar ya. Apa salahnya mendengarkan curhatanku? Queen, aku datang kampus mau kuliah, bukan untuk mendengar curhatannya kamu. Ayo cepat, nanti terlambat. Aku menyesal punya sahabat seperti kamu. Tapi aku bersyukur bersahabat dengan kamu, Dek. Sesampainya di dalam kelas, terlihat teman-teman mereka dengan kegiatan mereka masing-masing. Selamat pagi semua. Pagi juga orang kampung. Ya Tuhan, bau menyengat apa ini? Aroma kambing kampung. Bukan, ini aroma manusia hutan. Makanya Fik, kalau datang ke kampus itu pakai parfum mahal seperti Rebecca. Memangnya mampu beli merek parfum mahal kayak aku? Tidak mungkin lah, kan miskin. Don't worry baby, karena kalian berdua sahabat aku akan memberikan kalian berdua hadiah parfum yang sangat mahal. Ya ampun Re, kamu baik sekali. Memang benar, kamu itu bidadari yang tersesat ke bumi Re. Seriously? Thank you guys. Bukan hal baru bagi Vika mendengar sarkasme dari Rebecca dan teman-temannya. Vi, di mana Queen? Itu di depan pintu kelas. Queen, cepat ke sini. Aku mau curhat. Hih, dasar cewek. Aku sebenarnya mau cerita sama kamu, tapi cara kamu meresponnya aku tidak suka. Aku setuju sama kamu, Ra. Aku dan Setata Surya mengucapkan bodo amat. Vi, heran ya kita sama kamu. Memangnya aku peduli? Queen, kamu tahu tidak? Ya mau tahu bagaimana? Kamu kan belum cerita. Waktu masuk kelas tadi, Vika disindir sama di gengnya Rebecca. Memangnya Rebecca punya masalah apa dengan Vika? Queen,
Seperti tidak tahu saja mulut mereka. Pasti Vika tidak meladenin mereka kan? Bukan Vikanya kita kalau tidak cuek dengan mereka. Aku salut sama dia. Ya, seperti itulah kepribadian Vika yang unik di antara teman-teman lain. Ia lebih menyukai kesendirian ditemani simfoni lagu dibandingkan keramaian. Sampai-sampai sindiran yang ditunjukkan kepada dia anggap bahwa itu simfoni termanis. Seusai perkuliahan, terjadi perkelahian antara Rebecca dan Clara. Rebecca menyenggol kursi Clara dan membuat laptopnya terjatuh, namun Rebecca tidak memungutinya, malahan menginjak laptop tersebut, maka marahlah Clara. Rebecca, apa yang kamu lakukan? Santai saja, aku sedang jalan, mata kamu buta. Coba kamu lihat ke lantai. Kalau aku tidak mau, memangnya kenapa? Astaga, kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak mau dan tidak akan pernah mau tahu. Kamu menampar aku. Anjing kamu ya. Dasar tidak tahu diri, sudah merusak barang orang, tidak mau minta maaf lagi. Kamu pikir aku takut dengan kamu? Kurang ajar kamu. Jangan merasa hebat. Sini kamu, anjing. Sini kamu. Terjadi perkelahian fisik antara Clara dan Rebecca. Tiba-tiba Vika dan Queen datang merelai perkelahian tersebut. Stop! Stop! Aku bilang stop! Ini ruang kelas, bukan ring tinju. Memangnya kamu siapa? Jagoannya Clara. Wow. Kalau aku jagoannya Clara, kamu mau apa? Jadi, aku harus takut sama kamu. Tujuan aku ke sini merelai perselisihan ini. Clara, memangnya kamu ada masalah apa dengan Rebecca? Jadi begini ceritanya. Rebecca menjatuhkan laptopku dan dia tidak mengangkatnya, malah diinjak lagi. Wow, Rebecca, kamu punya mata atau tidak? Iya, aku tahu kamu cantik, hits dan kaya. Tapi tindakan kamu selama ini sudah berlebihan. Siapa suruh cari masalah sama aku? Sudah miskin, sok-sokan setan aku. Iya, secara fisik dan materi. Kita semua akui kamu sempurna. Tapi perilaku kamu tidak sesuai dengan semua itu. Terdengar para mahasiswa yang menyindir perilaku Rebecca. Rebecca hanya tertunduk menahan malu dan menahan dendam yang terdalam untuk Vika. Rebecca tak tahan dan ia pun meninggalkan lingkungan kampus itu dan diikuti kedua sahabatnya. Tak berapa lama, Vika dan teman-temannya pulang dari kampus. Gara-gara wanita sialan itu, laptopku rusak. Tidak apa-apa laptop kamu rusak. Yang penting bukan otak kamu. Sudah. Kan nanti bisa diperbaiki. Hari itu, di kelas terlihat sepi karena semua sedang asik makan di kampus. Hanya tersisa Vika dan Rebecca. Terlihat dari kejauhan, Renata sedang berlari menuju ke arah mereka berdua. Fik, gawat, pokoknya gawat. Hah? Memangnya apa yang gawat, Re? Ini, Clara dan Rani sedang bertengkar dekat gudang karena gara-gara masalah yang kemarin. Bahaya nih, ayo kita susulin mereka. Rebecca, Vika, dan Renata berlari ke tangga dekat gudang. Sesampainya di sana tidak ada perkelahian. Yang ada hanya terlihat Rani yang duduk dan memainkan HP-nya. Rani, di mana Clara? Katanya tadi kalian berkelahi. Sejak kapan aku mengotori tangan aku buat memukuli teman kamu yang bau itu? Vika, bisa-bisanya ya kamu begitu polos. Kamu kan tahu, Clara dan yang lain sedang ke kantin. Masa kamu percaya sama Renata? Dan kamu tahu juga, yang punya masalah dengan Clara itu aku, bukan Rani. Kasihan ya kamu. Biasalah anak kampung yang polos.
Kalian kenapa membohongi aku? Kalian tidak punya hati. Ups, jatuh ya, kasihan sekali. Tolong, di sini ada mayat. Tolong Rebecca. Tolong. Ayo kita pergi, guys. Rebecca dan teman-temannya berlalu pergi dan tidak memperdulikan Vika. Ada yang lihat Vika tidak? Aku tidak tahu. Sepertinya ada yang tidak beres. Masa Vika hilang begitu saja? Mungkin dia sedang ke toilet. Clara, ayo kita cari Vika. Tiba-tiba anak kelas sebelah datang dan memberitahukan ke Clara dan Queen kalau Vika sedang dibawa ke rumah sakit. Karena ditemukan jatuh dari tangga di dekat gudang, Clara dan Queen bergegas ke rumah sakit tempat Vika dirawat. Sesampainya mereka di rumah sakit kasih ibu. Selamat siang, Sus. Boleh tahu ruang inap pasien atas nama Vika Karisma? Di ruang mawar nomor 17. Terima kasih, Suster. Queen, tolong jangan menangis lagi. Tenang saja, Vika tidak akan meninggal. Ya, aku tidak pernah menyangka Vika akan seperti ini. Siapa coba yang berani melakukan ini? Kita tidak boleh berburuk sangka dulu. Tunggu saja laporan dari pihak yang berwajib. Sesampainya Clara dan Queen di depan pintu kamar Vika. Mohon maaf, apakah Nona berdua keluarganya Vika Karisma? Iya, Sus. Apakah kami boleh melihatnya? Untuk sekarang belum bisa, karena pasien baru istirahat. Untuk itu, saya minta kerjasama dari Nona berdua. Baik, terima kasih, Sus. Ra, kasihan Vika. Ya Tuhan, apa salah dan dosa Vika sehingga dia harus mengalami kecelakaan seperti ini? Berdasarkan hasil investigasi dari pihak kepolisian, pelaku yang mendorong Vika dari tangga adalah Rebecca, orang yang sangat membenci Vika. Polisi sedang mencari keberadaan Rebecca dan teman-temannya karena hasil dari laporan dari pihak keluarga bahwa kemarin Rebecca dan teman-teman kabur dari rumah. Bagaimana ini? Polisi sudah tahu kalau aku pelakunya. Bukan kamu saja, Re. Aku dan Rani juga kena. Foto kita bertiga sudah tersebar di media sosial. Bagaimana ini teman-teman? Jalan satu-satunya itu kita kabur saja. Kita pergi ke villa papa aku yang ada di Bogor. Ide yang bagus, Re. Mereka bertiga bergegas kabur tanpa sepengetahuan, tetapi ada CCTV yang merekam gerak-gerik mereka. Waktu terus berjalan, polisi terus mencari Rebecca dan teman-temannya. Penyesalan dan ketakutan yang terus menghantui Rebecca dan membuat hidupnya tidak tenang karena dendam telah menutup hati dan pikiran sehingga membuat diri Rebecca tak menyadari tindakan apa yang telah diperbuat pada Vika. Seminggu telah berlalu, kini kondisi Vika pun telah pulih sehingga diperbolehkan pulang. Namun, bukan Vika namanya kalau belum mencari tahu di mana keberadaan Rebecca dan teman-temannya berada. Vika dan teman-teman akhirnya menyusul Rebecca ke villa di Bogor karena dibantu oleh papa dan mamanya Rebecca. Mereka tidak ingin anaknya dihantui ketakutan dan rasa bersalah terus-menerus. Sesampainya Vika ke villa langsung mengetuk pintu dan memanggil nama Rebecca. Selamat pagi. Permisi. Rebecca. Rebecca, tolong buka pintunya. Ini aku, Vika. Tenang saja.
Aku tidak datang dengan polisi, tapi hanya dengan Queen dan Clara. Rebecca yang mendengar teriakan Vika dari luar, akhirnya membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Fik, kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau celaka lagi? Kamu juga tahu, aku yang sudah membuat kamu koma di rumah sakit. Kenapa kamu masih muncul di depan aku? Re, aku datang ke sini untuk memastikan kamu baik-baik saja. Karena sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa? Kamu khawatir sama aku? Setelah semua hal yang sudah aku lakukan ke kamu, memangnya segampang itu kamu maafkan aku? Iya, aku khawatir sama kamu, Re. Memang benar, untuk memaafkan kamu itu susah. Tetapi aku berusaha untuk melakukannya. Karena aku tahu kamu itu anak yang baik. Mungkin karena rasa dendam kamu kayak aku, jadi membuat kamu buta sampai kamu berani mencelakakan aku. Tolong, kamu harus jadi anak yang baik. Jangan jadi Rebecca yang seperti dulu. Kamu sudah dewasa, pasti paham apa yang aku bicarakan. Fik, kamu baik sekali. Aku minta maaf karena sudah buat kamu celaka. Sudah tinggal sama kamu dan teman-teman kamu. Seharusnya aku tidak pantas menerima maaf dari kalian bertiga, Fik. Re, Vika itu baik banget. Dia sudah memaafkan kamu, jadi kamu jangan ganggu dia dan kita lagi. Iya, Re, kamu harus tobat. Aku atas nama Rani dan Renata mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian bertiga. Kami janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Re, kita bertiga sudah memaafkan kalian. Kita juga tidak menegur kalian dengan kata-kata yang lancang lagi. Karena ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Of course, now we are best friends. Thank you guys. Kalian semua yang terbaik. Sebelum itu aku mau bilang kalau hari ini kita semua adalah sahabat. Berpelukan. Yes, friends forever. Hidup di bumi itu keras. Untuk itu kamu harus kuat. Kuat, lapangkan dada dan rendahkan diri agar semuanya jadi baik. Hidup di bumi itu tidak kamu yang menemukan orang baik di sekitar kamu. Setidaknya jadilah salah satu darinya. Jangan pernah iri, jangan pernah dendam, karena itu bukan kunci kebahagiaan, melainkan bersyukurlah yang membuat kita bahagia selamanya. Dan maaf kalau penulisan kata-kata yang salah, harap dimaklumi karena kami sedang dalam proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.